Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Seperti biasa, aku nge-share lagi aktivitas pagi hari aku. Nah, ini aku mau bikinin sarapan dulu buat Rapan. Kebetulan Rapan itu suka nggak mau aku masakin telur. Biasanya aku bikin telur dadar atau enggak telur ceplok gitu ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin telurnya yang berbeda ya. Dan ini tuh tetap sih masakan yang paling simple kalau perteloran itu. Nah, di sini aku mau numis dulu bumbunya. Di sini cukup pakai bawang putih sama bawang bombay aja. Ini tinggal ditumis aja sampai layu atau matang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan udah matang ini tinggal dikasih air aja. Sebenarnya Rapan itu memang nggak terlalu suka sama telur ya, cuman emang ini yang paling simple. Apalagi kalau pagi-pagi ya, kita tuh kan udah banyak kerjaan yang lainnya, jadi pengennya tuh masak yang simple-simple aja. Daripada aku masakin mie, mendingan aku masakin telur aja, karena Rapan juga emang jarang banget aku kasih mie ya teman-teman. Ini aku juga nggak tahu telur dimasak apa, cuman ini inisiatif sendiri aja karena Rapan itu emang suka yang berkuah-kuah kayak gini. Gimana kalau misalkan telurnya aku kuahin sedikit. Nah, di sini aku mau masaknya nyemak-nyemak aja. Terus di sini juga aku tambahkan saus tomat, kecap. Kalau yang suka pedas ini pasti enak banget ditambahkan cabai dan saus sambal ya teman-teman. Karena ini untuk Rapan, jadi untuk pedasnya aku skip aja. Nah, terakhir di sini aku masukin daun bawang. Terus ini dia untuk telur nyemaknya udah jadi. Ini tinggal disajikan aja kayak gini. Langsung nih aku mau nyuapin Rapan dulu. Semoga Rapan suka ya teman-teman, karena ini baru pertama kalinya nih aku masak telur nyemek kayak gini. Aku juga nggak tahu ya ini judulnya telur apa, tapi aku nyebutnya telur nyemek aja karena ini kan bumbu mie nyemek gitu loh teman-teman. Cuman ini bumbu racikan versi sendiri. Nah, ini aku mau langsung nyuapin Rapan dan ternyata alhamdulillah nih Rapan mau makan. Terus ini untuk kuning telurnya aku masak setengah matang. Sebenarnya nggak sengaja sih, tadinya aku pengen masaknya ya sampai matang aja, cuman karena tadi kan kuahnya nyemek-nyemek ya teman-teman, jadi nggak terlalu matang banget, tapi ternyata Rapan juga suka. Oh ya teman-teman, ini nggak kerasa udah di malam hari. Ini aku mau pada bikin mie gitu ya teman-teman. Ceritanya ini kita mau makan malam bareng, tapi mau masak-masak dulu nih. Kita masaknya juga seadanya. Biasanya tuh kalau makan bareng-bareng walaupun menunya tuh nggak mewah ya, tapi biasanya tuh nikmat ya teman-teman. Nah, di sini aku mau masak mie nyemek dulu nih. Kita sisihkan aja bumbunya nih, kita pilihin dulu karena ini cabenya udah banyak yang busuk juga sih, mungkin saking lamanya nggak dipakai ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada cabai hijau nih, kayaknya enak ya, seger kalau dipakein cabai hijau kayak gini, tapi kita campur aja deh takutnya nggak pedes ya teman-teman. Nah, ini ada bawang merah juga nih, mau aku siap-siapin dulu untuk bahan-bahannya. Nah, ini udah mulai ya kita makan-makan bareng kayak gini. Pokoknya nih kita itu kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan, udah pasti nih kayak bikin seblak bareng, makan bareng ya kayak gitu ya teman-teman. Tapi justru yang kayak gitu tuh lebih nikmat ya. Nah, ini aku ditemenin sama ponakan karena yang lainnya lagi pada sholat dulu ya, karena ada yang belum sholat juga nih. Aku lagi ngiris-ngiris dulu bawang. Terus itu ada mamanya Pais nih udah datang juga ya. Pokoknya kita nggak jauh-jauh ya sama orang-orang ini. Pokoknya buat teman-teman jangan bosan-bosan deh lihat muka-muka kita nih. Kayaknya kalau misalkan nge-share sama nih emak-emak udah pasti makan-makan terus ya. Gimana kita mau bisa diet, bisa kurus kalau setiap harinya tuh kayak gini, makan malam, bikin seblak. Pokoknya itu kalau menurut dokter kan itu tuh bukan makanan sehat ya teman-teman, tapi ya gimana, ini tuh emang nikmat banget ya. Bismillah aja dah, ini tuh nggak sering-sering, nggak tiap hari juga. Nah, di sini aku mau masak dulu mie nyemeknya, cuman kali ini mie nyemeknya beda ya, yang seperti biasa aku bikin, karena untuk mie nya ini pakai mie telur burung dara atau apa gitu ya teman-teman. Ini aku nggak pakai dari Indomie Sarimi gitu ya, nggak ada bumbu instannya, jadi untuk bumbunya di sini ngeracik sendiri ya teman-teman. Nah, ini untuk bumbunya udah aku masukin, terus aku tambahkan air nih. Mumpung airnya udah mendidih, kita masukin aja telurnya. Untuk telurnya aku pakai 2 butir aja nih, tinggal diaduk-aduk kayak gini aja teman-teman, biar telurnya itu menyebar kemana-mana. Nah, kalau misalkan udah, tinggal ditambahkan aja kecap, terus aku tambahkan saus juga, penyedap rasa, garam, kayak gitu-gitu ya. Pokoknya ini sesuai selera aja deh. Kalau misalkan mau pakai saus tomat juga nggak
apa-apa. Nah dan ini untuk airnya juga udah mendidih, tinggal dimasukin aja mie-nya, terus icip-icip rasanya. Dan ini ternyata rasanya lumayan agak keasinan ya teman-teman, jadi kayaknya nih harus aku kasih kuah lagi. Tapi tetap ya ini aku bikinnya nyemek-nyemek. Nah dan ternyata ini malahan kekurangan kuah ya teman-teman. Nah terus barusan tuh ada yang beli sawi, tadinya tuh nggak bakalan dipakein sawi, tapi ternyata nih beli sawi juga. Ya udah nih aku masak belakangan aja di sini. Aku masak sampai sawinya tuh setengah matang. Kalau misalkan udah nih aku masukin aja ke mie-nya, terus dikasih air lagi karena kan tadi lumayan asin juga ya teman-teman. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini udah jadi. Nah tapi walaupun ini mie-nya mekawe bumbunya ngeracik sendiri, tapi alhamdulillah ya teman-teman ini lumayan enak kok menurut lidah aku. Nah dan lanjut di sini aku mau masak dulu jantung pisang. Ini untuk jantung pisangnya tadi udah direbus ya, ini tinggal dimasak aja. Nih mau aku iris-irisin atau potong-potongin gitu ya teman-teman, tapi kayaknya kalau ini yang masak ibu mertua deh. Nah ini tuh enak banget kalau dimasak campur sama ikan teri gitu. Oh ya teman-teman, kalau dulu aku tuh nggak pernah makan jantung pisang kayak gini. Aku tuh makan jantung pisang semenjak tinggal di sini aja, semenjak nikah. Dan kalau dulu itu kan sama orang tua suka nggak boleh ya makan jantung pisang gitu. Kalau kata orang tua zaman dulu tuh katanya pamali, aku juga nggak tahu itu alasannya apa. Tapi jujur aku tuh baru makan sekarang ini pas udah punya anak ya teman-teman, makan jantung pisang itu. Dan ternyata lumayan enak sih rasanya, apalagi kalau dimasak bumbu kuning gitu, karena aku udah pernah nyoba dan itu tuh bener-bener enak banget loh teman-teman. Oke, dan ini dia untuk mie-nya, kita tuangin aja ya ke mangkok ya atau ke tempat kayak gini. Ini karena kita kan mau makannya bareng-bareng ya teman-teman. Ternyata mie-nya udah menciut ya, padahal tadi lumayan banyak juga sih. Nah ini jadinya segini ya, mudah-mudahan cukup ya, karena kita juga kan yang makannya nggak banyak kan. Tapi sebenarnya makan mie sama nasi itu nggak boleh ya, karena ini tuh karbo sama karbo katanya gitu. Tapi ya gimana, emang enak sih ya teman-teman. Jadi ini malam-malam makannya berat-berat kayak gini. Nah dan itu ada ibu mertua lagi masak daun, bukan daun, lagi masak jantung pisang yang tadi aku iris-irisin ya teman-teman. Nah ini mau aku angkutin dulu ke depan. Pokoknya nih kita kalau masak-masak di depan rumah ibu mertua sih kayak gini, karena dapurnya sebenarnya di dalam. Cuman karena dulu kan di sini ada adik aku, adik ipar yang jualan, jadi dapurnya tuh di luar. Ya udah sampai sekarang tuh dapurnya nggak dipindah-pindahin. Jadi kalau masak apa-apa tuh ya udah di luar kayak gini. Tapi menurut aku sih lebih enak, jadi lebih leluasa gitu ya teman-teman. Cuman nggak enaknya ya begitu transparan banget gitu. Nah ini kita angkut-angkutin aja karena kita mau lanjut buat makan. Oh iya, posisinya kan evaluasi kan ngaji udah ya, nyampe lagi gimana? Ada udah. Tuh kan teman-teman, ini makanannya tuh biasa banget nih, ada timun, nasi, sama mie nyemek, terus sambalnya tuh baru dibikin sama ibu mertua, terus ada jantung pisang juga. Tapi jujur ini tuh nikmat banget ya teman-teman, apalagi tuh sambalnya. Aku baru pertama kalinya makan sambal mentah yang pakai belimbing wuluh gitu loh teman-teman, dan ternyata itu tuh enak banget, seger ya, dibanding bikin sambal pakai tomat kayak gitu. Ternyata lebih enak pakai belimbing wuluh. Padahal dulu kalau di kampung belimbing wuluh itu jarang banget dimakan, jarang banget dipetikin ya, kadang suka pada mubazir gitu, pada jatuhan sendiri dan gak kemakan. Tapi kalau di sini punya pohon satu aja itu tuh ditungguin buahnya ya teman-teman. Setiap kali berbuah udah pasti dipetikin, kadang dibikin sayur asem, dibikin sambal, dimasak sama ikan teri ya. Pokoknya kalau di sini tuh bermanfaat banget ya teman-teman, beda sama di kampung ya, teman-teman. Nah dan ini kita mau lanjut makan dulu nih. Buat teman-teman yang belum pada makan, ayo kita makan bareng-bareng ya. Kagak kebagian sambal. Lagi banyak banget. Nguruk lagi. Ini Capek. Orang tuh nguruk mulu. Capek orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Robbi bil Mustafa. Siapa ngikut ke papa enggak? Enggak. Masih yang dingin mana? Kata si Bais. Enggak buru-buru ngaji. Bang papangnya Iya, ngobrol. Bang baru Bang pulang. papangnya ngobrol dulu. Kita udah selesai ngobrol Iya, baru capek. ngaji. Bubur. Siapa tuh? Bubur.
saya emang udah kalau orang sempat. Oh, lagi bongkar tadi packing. Belum dia enak. Kalau mau kemana-mana sebulan belum udah masuk. Nah, boro-boro baru. Semua orang begitu aja deh. Ntar tuh katanya kalau habis ngaji dibikinin teh manis yang segelas-segelas. Kalau enggak itu lah tutup. Pak itu udah mau dia tutup. Enggak. Enggak doyan. Enggak mau bang, saya teh aja kata dia. Biasanya langsung ke pabrik. Ternyata enak juga ya bikin di sambal gitu. Enggak, apalagi ini terasinya yang bagus. Gula merah. Jangan sampai kayak mamanya. Kata dia kalau minum susu Kita mau langsung pusing pabrik. kepala. Kata dia pabriknya di mana? Mamanya. Di Betang. Kalau kena susu kata dia pusing kepala. Terus suara Ada sih itu dia pada mulus-mulusnya. Mau ada suaranya. Makan begini enak ini. Apa? Nambah gitu ya? Gak usah dimakan-makan. Kamu udah pernah? agak Enggak. punya aku nggak ada. Gambar gimana sih? Ada gitu. Jelek. Apa maksudnya udah kosong? Udah. Benar. Nih, terus Enggak ada makan ada. nih. Oh, ini bukannya apa-apa. Kamu bilang. Sorry aku bilang mama katanya mandi dulu. Ya dia kan mau lupa lagi. Ngikut kemana? Kalau kali aku ikutin. Ini ngikut kemana? Ngikut kemana? Ngikut. Beli buku gambar nih. Lah tadi bukan nitip. Lupa gitu kan. Ngomong. Oke teman-teman, dan ini kita mau lanjut makan dulu walaupun udah malam kayak gini. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.